Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semuanya dimanapun berada. Selamat datang di video channel Dunia Para Sahabat Belajar. Sahabat belajar, di video ini saya akan berbagi ilmu pengetahuan tentang bagaimana caranya agar kita mampu menguasai bahasa Inggris dengan mudah, menyenangkan, serta ketagihan. Eits, sahabat belajar, jangan berpikiran negatif dulu ya. Arti ketagihan di sini yang saya maksud adalah dalam arti haus akan ilmu pengetahuan tentang bahasa Inggris, tentunya sesuai tata bahasa yang ada di dalam kamus bahasa Inggris. Nah, di dalam memahami bahasa Inggris tentunya juga ada beberapa dasar-dasar bahasa Inggris yang perlu kita ketahui terlebih dahulu, perlu kita kuasai terlebih dahulu sebelum kita mampu menyusun antara kata yang satu dengan kata yang lain menjadi sebuah kalimat dalam bahasa Inggris, kemudian mempraktekkannya dalam bahasa Inggris, bahkan sampai ke tahap jika kita berbicara bahasa Inggris langsung dengan bule atau wisatawan asing. Semua itu akan kita kuasai dengan mudah jika kita memulai dengan dasar-dasar bahasa Inggris tersebut ya sahabat belajar. Oleh karena itu, dari berbagai pengalaman saya membaca buku bahasa Inggris, kemudian pengalaman saya juga praktek berbahasa Inggris langsung dengan bule atau wisatawan asing, karena kebetulan saya berasal dari Pulau Bali atau Pulau Dewata ya sahabat belajar, dan Pulau Bali adalah salah satu pulau tujuan objek internasional. Maka saya simpulkan untuk memulai pembelajaran di video ini, saya mulai dari kata subjek plus to be. Apa sih subjek dan to be itu, dan bagaimana bentuk-bentuknya? Yuk kita simak dan tonton videonya sampai tuntas. Tetap stay tune di video channel. Baik, sahabat belajar yang saya cintai, kita mulai dari kata to be. Apa sih to be itu? To be adalah kata kerja biasa yang berfungsi untuk menghubungkan antara satu kata dengan kata yang lain dalam sebuah kalimat. Nah, ini adalah jenis to be present atau dasar to be untuk kita membicarakan sesuatu yang terjadi sekarang atau sedang berlangsung. Dalam bahasa Inggris disebut present tense. Ada I'm, ada is, ada are. Ya. Kemudian dasar to be ini akan berubah bentuk jika kita membicarakan sesuatu yang sudah lampau, atau dalam kamus bahasa Inggris disebut past tense. Dia akan berubah menjadi was dan were. Nah, ini kolomnya saya buat seperti ini agar sahabat belajar mudah memahami. Untuk to be jenis past tense ini kita abaikan dulu ya sahabat belajar. Kita kembali fokus pada pembahasan jenis to be sekarang atau to be present tense. Ya. Nah, sekarang kita hubungkan subjek pengguna to be present tersebut. Jenis subjeknya ada I, saya, ada you, kamu, ada they, mereka, ada we, kami atau kita, ada he, dia untuk laki-laki, she, dia untuk perempuan, dan it, itu dia juga tetapi untuk kata benda. Nah, ini kolomnya saya buka seperti ini. Di sini sudah tampil subjek plus to be-nya. Baik sahabat belajar, di sini saya
akan langsung memberikan contoh-contoh kalimat to be present-nya. Sudah saya sediakan layar yang cerah seperti hati kita yang selalu semangat dan cerah untuk belajar. Semoga selalu bersemangat ya sahabat belajar. Oke, sebelumnya ada beberapa proses penyusunan kalimat yang dihubungkan dengan jenis kata-kata tertentu dalam bahasa Inggris. Jenis kata-kata tertentu tersebut antara lain, yang pertama ada noun atau kata benda. Yang kedua ada adjective, kata sifat. Yang ketiga pronoun, ada kata ganti. Yang keempat verb atau kata kerja. Yang kelima adverb, kata keterangan. Yang keenam preposition, kata depan. Yang ketujuh conjunction, kata sambung. Yang kedelapan dan yang terakhir interjection atau kata seru. Yang di dalam kamus bahasa Inggris, 8 kata-kata tersebut disebut the 8 parts of speech. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut terkait 8 kata ini, kita akan bahas di video selanjutnya ya sahabat belajar. Kita kembali lagi fokus ke contoh proses penyusunan kalimat to be present atau sekarang. Yang pertama, saya langsung berikan contohnya. Contoh kalimat to be yang dihubungkan dengan kata benda atau noun. I am Lili Susanti. Saya Lili Susanti. Baik, mari kita cek satu persatu. Di mana subjeknya, di mana letak I am-nya, dan di mana letak kata bendanya. Baik. Oke, dari I ini adalah subjeknya. I am ini to be-nya. Kemudian Lili Susanti. Nah, coba sahabat belajar tebak, Lili Susanti ini nama orang atau orangnya? Betul, Lili Susanti itu adalah sebuah nama seseorang. Jadi untuk nama seseorang itu dikategorikan kata benda. Ya. Boleh nggak kita buat contoh seperti ini? I Lili Susanti. Secara arti itu betul, saya Susanti, tetapi secara tata bahasa Inggris, secara grammar, atau ketika kita mengikuti ujian, ini pasti disalahkan ya guys. Pasti disalahkan karena di dalam kalimat ini tidak terdapat kata kerja. Apabila dalam suatu kalimat tidak terdapat kata kerja, maka di dalam kalimat tersebut harus ada to be. Dan jika dalam sebuah kalimat itu terdapat kata kerja, maka di dalam kalimat tersebut harus kata kerjanya ditambah ing. Contoh kata kerja yang ditambah ing, I go to school. I am going to school. Nah, ini yang benar guys ya. Baik, yang kedua langsung ke contoh berikutnya. You are John. Kamu John. Bukan you is John. Karena pasangan to be untuk subjek you adalah are. Ini sudah saya buatkan tabel rumusnya. Lanjut ke contoh berikutnya. They are Calvin. They are Calvin. Mereka Calvin. Bukan they is Calvin, karena pasangan to be untuk subjek they adalah are juga.
karena tidak nyambung sama rumusnya. They itu to be-nya itu harusnya are bukan is. Baik, berikutnya ada we are Budi and Nita. Nah, di sini sudah ada penggabungan kata lagi nih, sahabat belajar. Di sini ada dua nama orang. Yang pertama Budi dan yang kedua Nita. Nah, kalau subjek lebih dari satu orang maka to be-nya are. Ya. Berikutnya ada contoh she is Wati Simanjuntak, bukan she are Wati Simanjuntak atau si Simanjuntak, karena seperti di awal, di dalam sebuah kalimat jika tidak terdapat kata kerja maka kalimat tersebut wajib ada to be. Ya. Berikutnya ada it is si putih. Itu si putih. Si putih juga dikategorikan nama sebuah benda. Jadi contoh semua kalimat ini adalah contoh kalimat to be yang dihubungkan dengan kata benda. Yang kedua, contoh kalimat to be yang dihubungkan dengan kata sifat atau adjektif. Nah, sudah masuk ke tahap 2 nih ya, sahabat belajar. Pelan-pelan kita belajar, yang penting mudah dipahamin. Semoga sahabat belajar tidak bosan. Saya berusaha mungkin untuk memberikan video pembelajaran ini tidak terlalu lama durasinya ya, supaya tidak bosan. Saya mungkin akan buat video pembelajaran itu tidak lebih dari 20 menit supaya bisa diulang atau dievaluasi. Dan pastinya sahabat belajar pantau terus channel saya di Vidai Channel. Tentunya saya akan buatkan video lanjutannya sampai saya tuntas membahas masalah to be ini. Baik, untuk contoh kalimat to be yang dihubungkan dengan kata sifat, ada I'm rich, saya kaya. Rich itu kata sifat ya sahabat belajar. Sifatnya kaya raya, sifatnya miskin dan sebagainya. Rich ini adalah kategori dari kata sifat atau adjektif. Di sebelahnya ada contoh I are rich. Ini sudah pasti salah ya, karena to be untuk subjek I sudah pasti itu am, seperti yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Kemudian contoh berikutnya ada she is clever. Dia perempuan pintar. She ini dia ya sahabat belajar, tapi dia itu ditunjukkan untuk dia perempuan. Nah, she is clever, dia itu pintar. Semoga kita semua tergolong orang yang cerdas, pintar dalam memahami segala kondisi, apalagi dalam menimba ilmu ya sahabat belajar. Amin ya rabbal alamin. Semoga para pendengar sahabat belajar ikhlas menerima video pembelajaran dari saya. Bukan she as clever ya sahabat belajar, karena to be-nya nggak nyambung sama subjeknya. Sudah saya berikan tabel tadi di atas bahwa subjek she itu pasti to be-nya is ya. Contoh berikutnya, he is handsome. Dia laki-laki ganteng atau tampan. Wis, saya yakin yang menonton video pembelajaran saya ini tampan-tampan, ganteng-ganteng, imut-imut, dan selalu semangat untuk menimba ilmu atau belajar. Bukan he are handsome. Ini sudah salah ya sahabat belajar. He itu to be-nya is bukan are ya.
Baik, contoh selanjutnya ada it is wild. Itu binatang buas. Nah, subjek it itu artinya dia ya, sahabat belajar, tapi dia di sini ditunjukkan untuk kata benda. It is wild. Karena di sini contohnya kan untuk dihubungkan kepada kata sifat, maka wild atau binatang buas itu kategori sifat. Binatang buas sifatnya buas, suka memangsa. Bisa dipahami kan ya sahabat belajar? Mudah-mudahan sahabat belajar senantiasa diberikan kemudahan dalam memahami pembelajaran. Amin. Contoh berikutnya ada we are greedy. Kami rakus. Kata rakus jelas di sini termasuk atau kategori kata sifat ya sahabat belajar. Bukan they is greedy, karena subjek they itu pasti to be-nya are, dan is ini bukan tempatnya untuk disambungkan dengan kata subjek we ya. Yang terakhir ada you are crazy. Kamu gila. Gila merupakan juga kata sifat, sifatnya gila. Kalau kita semua di sini kan gila akan pelajaran ya sahabat belajar. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan agar terus bisa belajar dan terus menambah wawasan kita. Oke, ini yang contoh yang salah nih. You is crazy. You is crazy. Is-nya tuh seharusnya diganti dengan are, bukan is ya. Oke, sahabat belajar, itulah contoh-contoh kalimat to be present atau sekarang yang dihubungkan dengan kata benda dan kata sifat. Untuk contoh-contoh to be present yang dihubungkan dengan kata-kata jenis tertentu lainnya, saya akan buka video lanjutannya. Jadi pembahasan to be belum selesai sampai di sini ya teman-teman sahabat belajar. Saya cukupkan sampai di sini karena saya khawatir teman-teman akan merasa bosan jika saya tampilkan video pembelajaran dengan durasi panjang. Karena terkadang saya juga merasa kalau saya menonton video pembelajaran lebih banyak, saya juga merasa bosan. Di akhir video ini saya sudah membuatkan tabel kesimpulan pembahasan untuk para sahabat belajar. Jadi sahabat belajar bisa mencatat atau men-screenshot tabel kesimpulan pembahasan tersebut sebagai bahan evaluasi pembelajaran di rumah. Sahabat, kalau kita mau menunggu siap, kita akan menghabiskan sisa hidup kita hanya untuk menunggu, kata Leonie Snicket. Jadi yuk sahabat belajar, jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kita semua untuk belajar, belajar, dan belajar. You are never too old to learn. Tidak ada kata tua untuk belajar. Jangan lupa dukung terus channel saya di Vidai Channel dengan cara mengklik tombol subscribe yang ada sebelah kanan depan layar sahabat belajar. Jika sahabat belajar suka dengan video ini, klik tombol like dan hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Serta kirimkan kritik dan saran, atau jika ada pembahasan pembelajaran di video ini yang kurang sahabat belajar dimengerti atau paham, silakan sahabat belajar kirim pertanyaan di kolom komentar atau Instagram di bawah ini. Terima kasih. Salam, berbagi itu indah. Seindah ketika kita melihat orang lain ikut senang dan merasakan manfaat dari apa yang kita bagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next videos.